Bismillahirrahmanirrahim. Lalu materi yang kedua tentang pandangan adopsi ya, adopsi anak oleh kelompok Rezike Elok, Karina dan Dedi Masero. Pengangkatan anak, perbuatan hukum yang mengalihkan dari lingkungan dan seterusnya. Dan ini berlaku pengangkatan seperti dalam tradisi barat, status anak berubah menjadi anak kandung. Tidak semacam itu. Jadi sudah diterangkan di materi bahwa adopsi ini mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik dengan perhatian dan kasih sayang tentunya, tanpa status yang dibedakan. Nabi pernah melakukan hal tersebut. Akan tetapi hak adopsi, tanggung jawab dan lain sebagainya itu tidak sampai menjadikan si anak ini menjadi anak kandung, sehingga seperti warisan, pernikahan, semuanya itu sesuai dengan ketentuan yang ada. Artinya sesuai dengan hal-hal yang memang diatur di awal. Bukan berarti semuanya seperti halnya anak sendiri secara hukum ya. Saya tidak mengatakan secara kasih sayang atau secara emosional, tapi kita berbicara secara legal standing, artinya kalau warisan itu memang anak kandung, kemudian pernikahan itu tidak diperbolehkan dengan anak kandung dan lain sebagainya. Nah, untuk adopsi sendiri ini sifatnya mengambil anak secara emosional, jadi emosinya yang tertaut dengan si anak tersebut. Untuk masalah hukum-hukum yang lain ya sesuai dengan hukum pada dasarnya, itu dia orang lain gitu. Berikutnya dalam hukum Islam al-hudainah ya, hadonah yang berarti mengasuh, memelihara bayi. Ya pengangkatan ini Islam jelas memperbolehkan ya, demi kepentingan si anak sih. Sebenarnya seperti yang disampaikan pemateri, saya sepakat bahwa pengangkatan ini hanya peralihan tanggung jawab, pemeliharaan hidup, pendidikan dan lain sebagainya. Mungkin diangkat secara derajat finansial, kelayakan untuk pendidikan, kemudian kelayakan untuk makan sehari-hari dan lain sebagainya. Asalkan tentu ada hitam di atas putih atau persetujuan agree dari wali yang asli. Menurut hukum Islam, pengangkatan anak itu dibenarkan kalau kriterianya tentu tidak memutuskan hubungan antara anak yang diangkat dengan wali aslinya. Anak yang diangkat tidak berkedudukan ahli waris. Anak diangkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya. Kemudian orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan kalau anak yang diangkat tersebut adalah perempuan, tetap adalah ayah biologisnya. Walaupun secara nanti administrasi kenegaraan atau secara administratif dia bisa dimasukkan ke dalam KK, itu hanya hal-hal yang sifatnya administratif, sehingga secara hukum apapun itu dia tetap sebagai anak angkat. Untuk syarat-syaratnya ya saya kira sudah jelas ya. Bank sperma ini saya kurang paham ya, apakah masih ada atau tidak itulah. Yang jelas ini menimbulkan sebuah polemik percampuran nasab, sehingga saudara bisa searching beberapa referensi tentang bank sperma, apakah secara legal standing syariat itu diperbolehkan atau tidak. Tapi yang jelas kalau ada percampuran dan tidak ada pencatatan, ini tetap sekilas karena nanti bercampur milik orang lain, maka jelas ini diharamkan, jadi tidak diperbolehkan secara hukum gitu loh. Untuk inseminasi atau bayi tabung sesuai dengan prosedur yang ada, saya kira ini sah dan boleh gitu loh. Jadi begitu terkait beberapa. Nah, ini fatwa yang bisa saudara lihat di MUI 13 Juni 1979, bayi tabung dan sperma dan ovum dari pasangan yang istis pasutri yang sah boleh. Kalau titipan rahim itu hukumnya haram. Tapi kalau bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia, hukumnya haram.
bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasutri yang sah juga hukumnya haram. Jadi sekilas bayi tabung ini adalah mekanisme atau prosedur yang dipilih oleh pasutri untuk mendapatkan keturunan, asalkan dilakukan dengan prosedur yang diperbolehkan oleh syariat, semisal kedua belah pasutri, kedua belah pihak itu adalah pasangan yang sah secara agama, dilakukan dengan cara yang benar dan baik sesuai dengan agama. Saya kira sesuai dengan fatwa MUI itu diperbolehkan, jadi tidak ada yang dilarang gitu loh, macam itu. Oke, kiranya gitu penjelasan saya. Terima kasih.